I. Nyoman Brata, 48 tahun, mantan Ketua LPD, Lembaga Perkreditan Desa, Desa Adat Ngis Desa Tembok Tejakula, Buleleng ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh Polda Bali. Kasubdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Bali AKBP M. Arif Batubara menjelaskan, tersangka diduga melakukan korupsi LPD Desa Adat Ngis Tejakula Buleleng dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2022. Pengungkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LPA 2184/2022 Bali SPKT, Ditkrimsus Polda Bali, tanggal 20 April 2022. Sebagaimana disampaikannya didampingi Kabag Binopsnal AKBP NS Ni Nyoman Yuniartini dan Kanit 2 AKP Gede Nyoman Pariasa, serta Kasubdit Penmas Bidhumas AKBP Ketut Eka Jaya, dalam konferensi pers di lobi Ditreskrimsus Polda Bali, pada Selasa 17 Desember 2024. Perbuatan tersangka dilakukan saat menjabat Ketua LPD. Dari perbuatan tersangka, kerugian LPD Ngis mencapai Rp10.441.786.410, IBEBER-nya. AKBP Arif Batubara menjelaskan bahwa tersangka membentuk pinjaman fiktif di LPD Desa Adat Ngis dengan menggunakan namanya sendiri, nama keluarga dan nama orang lain sejak tahun 2009 sampai dengan 2022. Di mana pinjaman yang dibentuk tersebut digunakan untuk membayar angsuran pokok pinjaman, membayar bunga atas pinjaman, pelunasan atas pinjaman sebelumnya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, dijelasnya. Tersangka melakukan penarikan dan menggunakan dana simpanan berjangka, deposito, nasabah LPD Desa Adat Ngis, sejak tahun 2013 sampai dengan 2022, di mana dana deposito nasabah dipergunakan untuk membayar bunga atas deposito yang digunakan tersebut. Membayar bunga atas pinjaman, membayar angsuran pokok pinjaman, pelunasan pinjaman dan sebagian lagi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Tersangka juga melakukan penarikan dan penggunaan dana tabungan sukarela nasabah LPD Desa Adat Ngis periode tahun 2018 sampai dengan 2021. Di mana dana tabungan sukarela nasabah dipergunakan untuk membayar bunga atas tabungan sukarela yang digunakan tersebut, sebagian lagi digunakan oleh tersangka. Penyidik Krimsus Polda Bali telah bekerja sama dengan Audit Kantor Akuntan Publik Doni Ramli untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Ngis. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat penggunaan dana atas pinjaman yang dibentuk oleh Ketua LPD Desa Ngis periode tahun 2009 sampai dengan 2022 sejumlah Rp3.465.652.410. Kemudian, terdapat penggunaan dana atas tabungan deposito nasabah oleh tersangka Ketua LPD Desa Ngis periode tahun 2013 sampai dengan 2022 sejumlah Rp4.566.134.000. Selanjutnya, terdapat penggunaan dana atas tabungan sukarela nasabah oleh tersangka, Ketua LPD Desa Ngis periode tahun 2018 sampai dengan 2021 sejumlah Rp2.410.000.000. Atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp10.441.786.410. Adapun barang bukti yang disita sehubungan dengan perkara ini, antara lain dokumen SK pendirian LPD Ngis, SK pengurus LPD Ngis, 77 lembar surat simpanan berjangka nasabah LPD Desa Ngis. Lalu, laporan tahunan LPD Ngis dan gabungan raca percobaan beserta bukti transaksi LPD Ngis dari tahun 2009 sampai dengan 2022. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar, IPA aparnya. Ia menegaskan bahwa ini bukti keseriusan Polda Bali dan jajaran dalam mendukung dan menindaklanjuti program Astacita Presiden RI, khususnya dalam memberantas korupsi di wilayah hukum Polda Bali. Jika ada masyarakat yang mengetahui atau mencurigai adanya tindakan korupsi di desa atau lingkungan kerjanya silahkan laporkan ke Ditreskrimsus Polda Bali, ujarnya. Kami sangat berterima kasih dan menjamin keamanan serta kerahasiaan masyarakat selaku pelapor dan Polda Bali pasti menindaklanjuti laporan tersebut hingga tuntas, jepungkas Kasubdit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.